Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi di Staima Podcast yang akan membawakan informasi yang menginspirasi dan juga memotivasi bagi kita semuanya. Nah, perkenalkan dulu ya, nama saya Indi Nuriatul Hikmah. Saya mahasiswa dari Staima Al-Hikam Malang dan pada episode kali ini saya yang akan menjadi host podcastnya. Untuk tema kali ini yang akan kita bahas adalah meraih prestasi dan menjadi inspirasi. Nah, tentunya saya tidak akan sendirian karena saya bersama dengan narasumber kita. Narasumber kita sekarang ada di sebelah kanan saya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jamal, enaknya saya manggil nama apa ini? Kak Jamal atau Kak Jamaluddin atau bagaimana nih? Terserah. Oke, saya panggil Kak Jamal gitu aja ya, Kak ya. Oke, Kak Jamaluddin. Kak Jamaluddin ini merupakan mahasiswa dari Staima Al-Hikam Malang dan saat ini sedang berada di semester berapa, Kak? Semester 4. Oh, semester 4 ya. Semester 4 ya, Kak ya. Dan Kak Jamal ini merupakan pemenang juara 1 yang mana tentang perlombaan sebuah musabaqah Qiraatul Kutub Tafsir Jalalain. Betul ya, Kak ya? Iya. Dan di sebuah event apa itu Kak namanya? Event Mustaq yang ketiga. Event Mustaq yang ketiga ya Kak ya. Oke, sebelum itu nih Kak, silakan nih perkenalkan dulu kepada teman-teman. Kak Jamal nih asalnya dari mana sih sebelumnya atau identitas biografi singkat aja nih, kepada teman-teman semuanya. Jadi nama lengkap saya Jamaluddin, dilahirkan di Pasuruan 20 November 1997 dari seorang ayah Haji Mustajab almarhum dan seorang ibu Hajah Solihah almarhum. Saya dulu hidup di sebuah pedesaan kecil, Kecamatan Lekok. Di sana keseharian saya waktu kecil, ya pagi sekolah saya sambil main, terus jam 2, sekitar jam 2 siang itu ngaji madrasah diniyah, lalu habis maghrib ngaji Al-Quran, PPQ kalau di sini. Kemudian setelah SD saya mondok di Pondok Salaf di Pasuruan sana, nama pondoknya Raudhatul Mustofa, yang diasuh waktu itu oleh almarhum Yai Abdullah yang menjadi inspirasi terbesar saya dalam hidup. Kemudian setelah di Pasuruan menempuh pendidikan di Pasuruan, lebih fokusnya di situ pondok Kitab dan Riyadhah. Saya meneruskan di Malang PPSD Asyadiyah yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Muin Syadili selama 2 tahun kalau di situ, sekaligus menyelesaikan qiraah Asyraf mutawatirahnya gitu. Lalu di sini meneruskan di Staima Al-Hikam Malang. Iya baik Kak. Jadi Kak Jamaluddin ini mulai dari kecil itu memang sudah dididik untuk belajar agama ya Kak ya. Iya, Masya Allah sekali. Oke. Kemudian Kak Jamal sebagai pemenang dari juara 1 lomba musabaqah Qiraatul Kutub ya Tafsir Jalalain yang mana di tingkat nasional ya. Ketika pulang membawa sebuah kabar gembira kemenangan, itu perasaannya gimana nih Kak Jamal? Kalau senang pasti, tapi karena ya mohon maaf ya, mungkin karena terlalu sering jadi kayak biasa. Jadi memang tidak hanya satu kali ini saja ya Kak ya. Berarti sudah sebelum-sebelumnya memang sudah pernah kali mendapatkan sebuah prestasi seperti ini ya Kak ya. Iya, udah lumayan sering sih. Jadi kayak pulang dari membawa itu juara 1 itu kayak biasa aja sih gitu. Kalau dulu yang pertama-tama memang buru-buru memang. Jadi kayak senang tuh kayak mau nangis mungkin kayak gitu ya. Kemudian terus ya terlalu sering, sekarang udah senang pasti kalau senang pasti karena memberikan kontribusi positif kepada kampus terutama. Kalau senang pasti, tapi karena terlalu sering gitu, jadi kesenangan itu agak mengurang gitu. Kak Jamal
ini berarti memang tidak hanya pertama satu kalinya ini aja ya, berarti Iya. memang sebelum-sebelumnya udah pernah mendapatkan sebuah prestasi seperti ini. Iya. Nah, kemudian nih boleh dong berarti kita ini mendapatkan sebuah apa saja sih yang pernah Kak Jamal ini prestasikan gitu dalam setiap tahun atau mungkin berapa kali seperti itu Kak? Gini, Saya mulai ikut musabaqah itu tahun kemarin 2022. Berarti saya ikut musabaqah itu rentangnya kira-kira 1 tahun, 2 tahun sekarang. Mulai ikut, jadi mulai kuliah di STIMA ini saya mulai ikut karena persyaratannya kadang ini kan mahasiswa. Jadi ada surat yang harus diberikan oleh kampus. Paling tidak ada identitas kampus. Jadi ya mulai tahun kemarin semenjak saya ada di sini ada di STIMA, saya mulai aktif ikut seperti itu. Kemudian tahun 2023 ini rencananya sudah mau pensiun. Tapi gini, karena sudah kemakan umur ya. Yang kedua sudah mulai letih sih, karena di rumah juga melatih anak-anak. Ya, melatih anak-anak santri dan alhamdulillah yang saya didik juga banyak yang nasional juga. Iya. Jadi Kak Jamal itu mulai lombanya atau mulai berprestasinya pada tahun 2022. 2022. Iya. Jadi sebelum itu misalkan waktu kecil pernah enggak apa ikut lomba seperti itu? Kayak musabaqah Iya. gitu atau lomba yang lainnya? Sih. Tidak pernah. Jadi mulai dari tahun 2022 itu tapi langsung bisa jadi satu tingkat Iya. internasional. Masya Allah Pertama sekali itu di UIN. ya. Iya. Oke baik Kak. Iya. Jadi mungkin berarti pengalamannya cukup banyak sekali ya. Iya, cukup. Masya Allah, oke. Iya. Jadi gini Kak, berarti boleh dong kita ini dikasih pengalaman ketika lomba di sana itu bagaimana sih kira-kira seperti itu Kak? Iya. Kalau Harus mulai dari awal lah. Iya, dari awal. Itu awal. Awal itu pada waktu ulang tahun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sini. Ya. Itu mengadakan musabaqah qiraatul kutub Fathul Mu'in waktu itu. Mulai awal debut saya. Dan alhamdulillah awal debut dan satu. Masya Allah. Jadi pertama kali itu ya langsung dapat juara ke satu dan tingkat nasional. nasional. Masya Allah sekali. Wah. Terus kemudian Kak, ketika itu berarti dalam 1 tahun ini berarti Iya. sudah banyak ya? Sudah banyak. Hampir kalau ada musabaqah saya sempatkan. Setiap ada musabaqah saya sempatkan. Sampai ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta juga, tapi online kalau di Jakarta. Kalau di Jogja ada yang online, ada yang offline. Di Jember juga, yang terakhir ini di Surabaya kemarin, yang di Unisa. Itu terakhir ya. Terus kira-kira nih dalam sebuah perlombaan seperti itu Kak Jamal itu ada yang mengarahkan atau memang dari minatnya Kak Jamal sendiri nih mengikuti perlombaan seperti itu? Kalau ada yang mengarahkan tidak, tapi karena mungkin saya itu agak tidak pedulilah dengan hal itu. Jadi mesti istri itu ngingetin kalau ada event itu. Ini ada lomba, mau ikut gak gitu. Berarti Terserahlah memang gitu. ada dukungan juga dari Iya, istrinya dari istri. gitu ya. Berarti motivasinya memang benar juga dari istrinya. Iya. Seperti itu Kak. Oke, jadi memang saling mendukung satu sama lain gitu ya. Betul. Oke, jadi sebelum itu misalkan dalam sebuah event-event perlombaan kayak gitu, persiapan apa aja sih Kak yang Kakak siapkan gitu? Kalau Persiapan nggak ada. Kalau persiapan nggak ada. Iya, tapi ini jangan ditiru. Persiapan meskipun tingkat nasional saya nggak ada. Tapi dulu waktu saya mondok itu hampir tidak pernah lepas dari yang namanya kitab. Jadi memang butuh kitab. Istilahnya dari itu buku memang butuh kitab. Jadi waktu mondok itu memang baca kitab, belajar kitab itu hampir 24 jam dan istirahat cukup tidur dan makan saja.
sampai jadi kalau malam itu kan mulai belajar kan habis isya sampai jam 2 atau jam 3 itu sudah biasa kayak gitu. Subuhnya langsung belajar lagi. Jadi memang karena dari dulu itu sudah menyatu mungkin ya dengan kitab, sudah menyatu dengan kitab, dan sampai sekarang juga suka ya kan mutolaah kitab. Jadi kalau ada musabaqah qiraatul kutub itu sudah tanpa persiapan. Sudah biasa. Sudah biasa. Karena setiap harinya Kak Jamal ini selalu mutolaah Iya. gitu ya. Jadi mungkin apa ada waktu-waktu tertentu nih Kak Jamal, mungkin untuk mutolaah, untuk mereview kembali gitu. Yang pertama Memang saya ngajar kitab sih kalau di rumah, memang ngajar kitab. Yang kedua di luar itu saya juga suka itu ada waktu kosong biasanya saya mutolaah kitab. Saya lebih milih mutolaah kitab daripada lihat TikTok, Instagram. Makanya mulai tahun ini Instagram, Facebook itu saya hapus. Kenapa? Karena itu sangat menyita waktu saya. Jadi nggak bisa beras, nggak bisa mutolaah dan sebagainya. Jadi membebankan semua aplikasi-aplikasi seperti aplikasi itu ya. demi supaya tidak sampai ketinggalan untuk mutolaah kitabnya Ya, gitu. betul. Masya Allah sekali. Terus kemudian nih Kak ya, melihat dari beberapa postingan media sosial, memang kan tadi Kak Jamal memang sudah berprestasi banyak nih di semua bidang. Nah, bisa diceritakan nih ketika memang yang paling terakhir kemarin nih, yang mungkin yang di Winsa. Winsa Surabaya itu ya, mungkin bisa ceritakan di sana mungkin perlombaannya bagaimana, apakah ada sebuah yang berbeda atau bagaimana gitu Kak? Jadi Kalau musabaqah qiraatul kutub itu yang menjadi penilaian utama adalah bagaimana peserta itu bisa membaca kitab tanpa ada salah sedikit pun. Jadi baik dalam segi harokat atau segi nada. Karena gini, jadi ketika kita musabaqah qiraatul kutub misalnya kemarin itu kan tafsir Jalalain. Jadi yang jadi juri adalah pakar tafsir pastinya. Jadi melihat dari pertanyaannya itu beliau pakar tafsir. Saya juga pernah ikut musabaqah di Darus Sunnah yang dibaca itu Darul Nawar, kitab hadis, mustalah hadis. Yang saya baca, yang menjadi juri itu adalah pakar hadis. Bahkan diinformasikan beliau lulusan Madinah, dari lulusan Madinah dan lulusan Makkah. Jadi ketika kita musabaqah qiraatul kutub terutama yang kayak kemarin itu tidak hanya tentang baca kitab. Oke, baca kitab itu menjadi penilaian utama. Tapi habis baca kitab itu kita akan menerima pertanyaan dari para pakar kayak sidang skripsi kayak gitu tentang kitab yang kita baca. Kalau tafsir berarti ya haulah tafsir, ya berarti seputar tafsir kita harus mengetahui baik kaidahnya yang dimaksud dari ayat ini apa, terus relevansinya ayat ini dengan kehidupan kita yang sekarang itu bagaimana. Itu juga penting. Misalnya kemarin saya itu baca ayat ini, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Sebagai manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Nah, oleh mufassir di situ sekutu di situ ditafsirkan asnama, yaitu berhala. Berarti ini konteksnya di zaman jahiliyah kan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala itu seperti mereka mencintai Allah. Ya kan? Ini secara singkat saja. Nah, ini relevansinya dengan kehidupan sekarang apa? Jadi ternyata yang ditanyakan oleh Budi memang kalau saya memang dipersiapkan. Kalau ada orang yang mencintai atau ngefans dengan idolanya, ngefans itu kecintaan itu selevel atau sama dengan cintanya kepada Allah. Seperti anak-anak sekarang cinta apa nih drama Korea ya kan, ngefans teknik misalnya ya kan. Nah dia itu ngefans selevel kecintaannya itu dengan Allah itu bagaimana? Jadi dijawab dengan ayat itu. Jadi relevansinya apa yang kita baca dengan kehidupan sekarang itu bagaimana? Itu juga penting. Memang qiraatul kutub bisa mengetahui, bisa baca, bisa kaidah, ya kan, kaidah tafsir dan sebagainya. Kalau tafsir, kalau hadis kaidah hadis yang dan sebagainya.
juga relevansinya apa yang kita baca dengan kehidupan yang kita hadapi sekarang. Oke, jadi pas awal ke sana gitu didampingi sama istri juga ya Kak ya? Didampingi sama istri, sama anak. Jadi ada motivasi juga nih buat Kak Jamal ya. Iya, benar. Oke. Mungkin tuh kemudian untuk menyinggung dari bidang akademik nih Kak. Kak Jamal kan selain aktivitas kuliah juga, kemudian aktivitas lain selain kuliah apa lagi nih? Aslinya Kalau aktivitas sih banyak, karena pertama sudah berkeluarga, yang kedua juga memiliki tanggung jawab. Jadi di rumah ada santri yang menjadi tanggung jawab, menjadi amanah dari orang tua mereka. Di samping itu juga sambil kuliah, jadi memang agak padat. Terus kemudian apa ada sebuah pengaruh nih terhadap aktivitas perkuliahan dari aktivitas lain, misalkan kan tadi seperti pasti kan menafkahi istri ya Kak ya, mengurus anak, terus kemudian masih bersekolah, masih kuliah kayak gitu, apa ada sebuah pengaruh nih Kak terhadap bidang akademiknya Kak Jamal? Iya, kalau pengaruh sedikit banyaknya pasti ada. Kalau kayak sudah berkeluarga terus kuliah, pengaruhnya pasti ada. Tidak seperti kalian-kalian yang masih ya masih jomblo apalagi, itu sangat plong kan, nggak ada tuntutan apapun. Jadi ketika kalian mau fokus ke kuliah, itu sangat bisa. Mau fokus ke bidang akademik itu sangat bisa. Tapi ketika kalian sudah memiliki keluarga, maka kalian dituntut untuk membagi waktu, mana yang tugas kuliah misal, mana untuk keluarga, mana yang untuk masyarakat kalau yang dari tokoh. Jadi harus pintar-pintar. Makanya ada pepatah mengatakan, kalau ada yang mengatakan ini adalah dawuhnya Sayyidina Umar kalau nggak salah, tafaqahu, belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin. Itu sangat penting, karena ketika kalian sudah menjadi kepala rumah tangga minimal, sudah jadi pemimpin rumah tangga, waktu kalian akan tersita dan itu tidak akan maksimal. Iya baik Kak ya, karena kalau sudah menikah kan pasti aktivitasnya lebih banyak lagi gitu, apalagi sudah punya anak. Nah kemudian nih Kak, sebagai motivasi Kak Jamal selain dari istri dan juga anak, mungkin motivasi apa nih dari diri Kak Jamal yang bisa mengukir sebuah prestasi lagi gitu? Kan tadi katanya Kak Jamal untuk tahun ini mau pensiun gitu ya. Nah mungkin motivasi sebelum itu kenapa kok ada pensiun juga gitu, kenapa Kak? Jadi gini, jadi ini saya singgung lagi. Jadi di rumah itu ada santri yang harus saya didik. Jadi memang waktu itu sudah banyak saya berikan kepada mereka. Memang waktu saya itu memang saya berikan kepada mereka bagaimana mereka itu menjadi manusia yang berilmu. Jadi memang itu. Nah, karena terlalu sibuk ini, karena waktunya sudah banyak saya berikan kepada mereka, sehingga saya terkawal pada saat otomatis saya tidak ada persiapan. Kayak kemarin ini sudah kedua kalinya saya menang tafsir Jalalain, yang pertama itu di Jogja. Jadi memang tidak ada persiapan. Jadi maju ya sudah maju, apa yang saya tahu ya saya baca dan saya jelaskan. Jadi memang apa ya? Jadi motivasi saya untuk pensiun itu memang karena di rumah itu sudah banyak tanggung jawab. Jadi kalau ada event misal, jadi istri itu yang nanti daftarin, yang nanti ngingetin, saya tinggal berangkat aja. Jadi memang istrinya di sini ya, yang memberikan motivasi besar juga istrinya gitu. Ya, betul. Berarti nanti motivasinya diberikan kepada peserta didiknya, santri-santrinya ya Kak ya. Terus kemudian bisa nih berarti Kak Jamal sampaikan tips dan trik-trik bagaimana sih caranya kita tuh supaya bisa berprestasi dalam bidang kita gitu. Pada teman-teman. Iya. Jadi ini prestasi yang umum atau prestasi yang khusus sekolah tertentu? Dua-duanya. Pertama dulu ya. Apa yang khusus dulu? Ya. Kalau kalian ingin berprestasi di bidang qiraatul kutub, yang pertama yang harus kalian punya
adalah kemampuan membaca kitab pastinya. Nah, kemampuan membaca kitab itu tidak terbentuk dalam sehari 2 hari. Pastinya membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, untuk menempuh atau untuk meraih bagaimana kita bisa membaca kitab, hal utama yang harus kita punya adalah kita menguasai dasar-dasarnya minimal. Kemudian yang kedua, kita harus punya guru yang nanti kita sobat. Sobat itu kita cari makna, kemudian kita setorkan ke guru, ya kan, kita depan guru yang salah yang mana nanti dikasih tahu oleh guru. Itu penting dan itu harus dilakukan tiap hari. Itu yang pertama, untuk meraih bagaimana kita yang musyawarah qiraatul kutub, berprestasi dalam musyawarah qiraatul kutub. Kemudian setelah itu kita sudah memiliki kemampuan baca kitab dengan benar, pemahaman dengan benar, kita harus sering baca. Iya, sering baca. Karena pertanyaan dari juri itu pastinya melebar dari apa yang kita baca. Pastinya melebar dan bahkan pertanyaan dari juri itu akan menantang kita untuk menjawab permasalahan yang ada sekarang. Jadi memang tidak, kalau dalam sebuah studi tidak hanya stuck aja, maksudnya nggak hanya dalam lingkup itu aja, tapi juga melebar gitu ya Kak, ya lebih rinci lagi gitu ya. Oke, terus kemudian Kak, gimana lagi? Kalau yang umum ya, ini segala prestasi di bidang kalian lah, ada yang kerja dan sebagainya lah ini. Kalau yang umum, apapun yang kalian tekuni, cintailah hal tersebut. Itu yang pertama. Misalnya kita menekun di bidang hadis misal, ya cintailah ilmu hadis. Kita di bidang Al-Quran, cintailah ilmu Al-Quran. Kita di bidang manajemen, cintailah ilmu manajemen. Pertama, cintailah apa yang kalian tekuni sekarang. Nah, karena ketika kita sudah cinta nih terhadap rutinitas kita, terhadap tugas kita, apa yang kita lakukan ini akan lebih mengasihkan. Tidak beban, justru mengasihkan. Nah, itu kalau dari saya. Jadi belajarlah mencintai apa yang kita tekuni. Oke, Gitu. baik, seperti itu. Jadi kita harus belajar apa yang kita tekuni gitu ya Kak. Ya. Misalkan nih Kak, saya mau bertanya nih. Misalkan kita sudah menekuni apa yang memang benar-benar dari bakat kita gitu ya. Kita tekuni, tapi kemudian dalam suatu hal itu kita down nih Kak. Jadi cara membangkitkannya lagi tuh gimana nih Kak? Jadi gini, ketika kita berjuang dalam suatu hal misal, apapun itu, kita harus katakan dalam diri kita, aku ini pasti menemukan kegagalan. Itu yang pertama. Jadi kita harus siapkan mental dulu, bahwasannya kita itu harus siap gagal. Dan orang sukses adalah orang yang paling sering merasakan kegagalan. Misal kayak gini, saya baca kitab, saya baca kitab dan udah lumayan ahli. Apakah saya nggak pernah salah? Gagal? Sering pastinya. Jadi gini, orang yang sukses adalah orang yang paling banyak merasakan kegagalan daripada orang yang nggak sukses. Jadi dulu, misal nih, alokasi saya misal dalam 1 tahun misal berapa jam, pastinya itu kan banyak kegagalan, baru hasilnya baik kan gitu. Jadi ketika kita menekuni suatu hal itu kita harus siap gagal, siap salah. Nah, tapi dari kesalahan yang telah kita lalui itu kan akan membentuk mental kita, akan membentuk pengalaman kita, akan membentuk keahlian kita, sehingga dengan hal-hal tersebut kita pasti akan sampai kepada apa yang kita inginkan itu. Ya, seperti itu Kak ya. Jadi memang mulai dari kecil Kak Jamal ini memang sudah belajar ilmu agama dan kemudian dilanjutkan dari SD langsung mondok ya. Kak lulus SD mondok berarti SMP nih ya. SMP mondok di mana Kak tadi? Di Pasuruan. Di Pasuruan ya. Dan kemudian setelah mondok di Pasuruan mondok lagi di Malang, di PPSG Asyadili. Oh iya, di PPSG Asyadili dan selanjutnya kuliah di sini. Di Istaima Al-Hikam Malang. Oke. Terus kemudian Kak Jamal, berarti Kak Jamal ini merupakan seorang yang sangat berprestasi dalam bidang musabaqah qiraatul kutub, gitu ya Kak ya. Begitu sangat hebatnya beliau
mulai dari kecil memang sudah belajar agama dan sampai sekarang tetap pasti juga sekarang mulai mengajarkannya kepada Iya, para mulai santri ya Kak melatih. ya, mulai melatih kepada para santri. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak, awal mulai Kak Jamal ini tadi kan sudah lulus ya, maksudnya di PP apa tadi? Asyadili tadi. ya. Kemudian lanjut ke sebuah pernikahan ini gimana Kak? Maksudnya ketemu Oh, gitu. ketemu sama calonnya ini Iya, apakah iya, juga berada di lingkup pesantren tadi, Ah. mengetahui tentang biografinya Kak Iya, iya. Kak Jamal dulu apa gimana nih? Jadi gini, pertama itu. Habis dari Pasuruan, saya kan ke PPSK Asyadili itu untuk melanjutkan hafalan Al-Quran. Kan dari Pasuruan dulu masih 16-17, kemudian dilanjutkan di PPSK Asyadili itu. Nah, ketika di PPSK Asyadili itu, ketika di Asyadili, setelah saya menempuh 1 tahun ya kan, setor Al-Quran itu ke Buya, hampir mau selesai, kira-kira juz 29 30 itu ada tawaran dari salah satu ustadz saya bahwasannya ada seseorang, ada yai ya kan, ada kiai yang mana ingin mengembangkan pondoknya. Yang beliau cari adalah anak yang backgroundnya bisa kitab. Jadi di samping dia itu bisa Al-Quran, backgroundnya harus bisa kitab. Jadi gitu. Nah, berangkat dari situ ya kan, saya diajak oleh ustadz itu untuk ta'aruf pertama ya kan. Jadi ta'aruf ke dalam ya kan, jadi malu-malu kucing kayak gitu. Habis itu jelang 1 minggu itu langsung saya khitbah. Jadi nggak lama-lama memang. Berarti memang bukan Iya. kenal sendiri ya Kak ya. Bukan, Berarti bukan tadi kenal dikenalkan sendiri. tadi. Dikenalkan. Oke, baik. Dan Kak Jamal, terima kasih atas apa yang telah Kak Jamal sampaikan kepada kita semua nih. Cukup memang sangat menginspirasi bagi kita semua. Mulai dari perjalanan hidup Kak Jamal ya, mulai dari kecil sampai di bangku perkuliahan kali ini. Nah, teman-teman semuanya, berikut adalah kesimpulan dari apa yang telah pembahasan yang telah kita bahas tadi, bahwasannya bagaimana sih cara kita itu meraih prestasi dan menginspirasi itu bagaimana. Jadi kita harus menekuni bakat-bakat kita dan jangan pernah untuk takut gagal atas apa yang telah kita jalani atau memang kita bakati tadi. Jadi terus kembangkan dan kita harus terus untuk berusaha gitu ya Kak Jamal. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya mohon undur diri, pamit, dan informasi jadwal PMB ya. Untuk waktu pendaftaran dimulai dari 19 Desember 2022 sampai 9 September 2023. Jadi masih ada waktu 6 bulan nih untuk kalian semua daftar di Staima Al-Hikam Malang. Dan kalian juga bisa lihat di akun media sosial di Instagram @staima_Al-Hikam dan juga di Facebook Stai Mahat Ali Al-Hikam dan di YouTube Stai Mahat Ali Al-Hikam Malang. Dan demikian dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment Staima Podcast. Dan sampai jumpa di Staima Podcast berikutnya. Staima Podcast, let's talk. Saya Indi Nuriatul.